Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita jumpa lagi. Tapi kali ini saya belum sempat membuat presentasi yang lebih rapi, jadi saya pakai saja secara primitif. Gak apa-apa, yang penting tetap baca Alkitab. Kali ini dengan judul perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sana," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada perikop ini Yesus jelas mengatakan dan memberikan peringatan bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini sudah dikatakan oleh Yesus, makanya Yesus sudah mewanti-wanti. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Jadi Yesus tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan dikatakan supaya kita bersiap-siap. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi kan enak, kita siap-siap, antisipasi. Kalau misalnya ada bencana yang akan datang, akan terjadi, sudah diberitahu kan enak. Kita bisa siap-siap. Ya, kita singkirkan keluarga kita, barang-barang berharga, harta benda milik kita singkirkan, lalu tiba datang bencana. Itu kan enak. Demikian juga ini. Dalam hal ini adalah bencana terhadap moral, terhadap roh, terhadap jiwa, yaitu apa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bahaya. Mereka tidak hanya menghancurkan iman. Makanya di sini dikatakan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, ini dia. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Itu bahaya. Jangan dikira nggak apa-apa. Bahaya. Jadi harus hati-hati seperti kata Yesus ini. Hati-hati kamu. Atau ini lebih jelas nggak ya? Mungkin warna merah lebih jelas, bisa lihat kursornya. Hati-hatilah, karena ini bahaya untuk jiwa kita. Nabi-nabi palsu itu menyesatkan, menyesatkan. Bahaya kalau kita rugi materi itu paling bisa kita cari lagi. Misalnya barang-barang perkakas rusak, kita bisa beli lagi ya.
kerja lagi, menabung lagi, beli lagi. Tapi kalau jiwa kita yang hilang, sesat, ruginya tidak ternilai itu. Yesus sudah mengatakan, hati-hati, memperingatkan. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Itu penting. Dan sekarang ini memang, ya ini, kita sudah lihat siapa yang tersesat oleh nabi-nabi palsu ini. Akan muncul ya setelah Yesus ya. Jadi hati-hati, jadi pintarlah memilih guru, memilih nabi. Kita harus pintar. Yesus sudah memberitahu. Kalau sudah diberitahu, mestinya berjaga-jaga. Sudah ada ini, perkataan ini. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Lalu bagaimana kita tahu itu nabi palsu? Gampang. Dari perbuatannya. Lihat saja perbuatannya. Pengikut-pengikutnya lihat saja perbuatannya. Lalu ada yang mengatakan, itu kan oknum. Oknum kok banyak? Oh, banyak itu berarti memang gurunya yang salah, bukan oknum. Nah, tapi ada juga yang menjadi baik. Pengikut guru yang nabi yang palsu kok bisa berbuat baik? Itu karena mereka tidak mempraktekkan ajaran nabi palsu, makanya mereka jadi baik. Gitu, ngerti ya bedanya? Jadi kalau dikatakan oknum kok banyak? Di sana sini kok ada penutupan gereja, melarangan, sedang beribadah baik-baik dibubarkan. Padahal ibadah itu bukan mabuk-mabukan, bukan maksiat. Itu adalah berdoa kepada Tuhan. Kalau kita bubarkan, mereka yang membubarkan itu nanti akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Wah, itu mengerikan. Mereka nggak sadar itu. Nanti mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, karena cuma Yesus yang akan menjadi hakimnya. Nggak ada yang lain. Hakimnya nanti Yesus, Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Jadi dari perbuatan yang kita bisa pilih. Pilihlah yang baik, sudah diberitahu oleh Yesus. Hati-hati kamu. Karena dengan maksud mengadakan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, tapi mukjizatnya palsu itu ya. Kan banyak sekarang tipu-tipu ya, tipu-tipu mukjizat, penggandaan uang ya. Orang akan tertipu juga itu. Demikian juga ajaran rohani. Mereka mengadakan seolah-olah suci ya. Padahal dari perbuatannya kita bisa lihat. Wah, mereka ini bohong. Pintarlah memilih nabi, guru kita. Kita lihat dari perbuatannya. Pilihlah Yesus. Yesus memberikan contoh. Pemimpin itu kan harus menderita, melayani. Bukan dilayani, bukan enak-enakan, menikmati nafsu dunia. Nggak ada kayak gitu. Itu pemimpin yang bohong. Ngibul. Apalagi perbuatannya apa? Menghancurkan, merusak, membunuh, membenci. Jangan diikuti, sudah jelas jahat gitu kok masih diikuti. Tinggalkan. Sayang sekali jiwa Anda, roh Anda nanti itu kan abadi. Abadi di mana? Abadi di surga apa abadi di siksaan neraka? Rugi, segera. Ini lihat ini, hati-hati kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakannya kepadamu. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa ya. Kita akan jumpa lagi di perikop berikutnya. Masih dari Markus bab 13. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.